Yaitu? Di bawah 2 miliar bebas pajak. Oke. Nah, di atas itu ada pajaknya. Dan memang kalau kita dorong adalah pajaknya pajak yang progresif. Artinya rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga itu pajaknya tambah tinggi, Bang Hotman. Temu lagi di Hot Room. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memungut pajak berulang atas rumah tinggal. Pak Niam. Halo Pak. Siap, siap Bang. Saya kasih contoh langsung yang real aja. Saya tinggal di suatu rumah yang mungkin nilainya 50 miliar. Ada kolam renang, tapi itu murni saya pakai untuk rumah tinggal. Apakah menurut fatwa MUI saya tidak harus lagi bayar PBB tiap tahun karena itu saya pakai memang murni untuk rumah tinggal berapapun nilainya? Kalau analog dengan kewajiban zakat Bang Hotman, jadi rumah yang ditinggali dalam batas kewajaran itu dikeluarkan dari kewajiban zakat. Tapi kalau berlebihan, ya itu tinggal ngambil selisihnya. Kalau Bang Hotman misalnya penghasilannya 100 triliun, kemudian rumahnya 50 miliar, dan secara publik serta rasio antara kebutuhan itu masuk akal, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak masuk akal, kemudian berlebih-lebihan, ya itu bagian dari sesuatu yang di luar kebutuhan primer. Intinya adalah apakah itu masuk kategori doruriyat atau hajiat atau tasiniat. Dalam konteks bahasa kita, apakah masuk kebutuhan primer atau sekunder atau tersier. Kalau itu bagian dari kebutuhan primer, maka itu dikeluarkan dari kewajiban-kewajiban. Seperti kita konsumsi. Kalau bagi masyarakat biasa, itu harga 20.000 normal. Dan 100.000 itu sudah berlebihan. Tetapi bagi kelompok masyarakat kelas menengah, misalnya, makan 100.000 itu biasa. Maka konsumsi 100.000, yaitu dikecualikan dari kewajiban. Demikian juga pakaian, yang sandang, pangan, papan tadi. Kalau pakaian bagi saya, misalnya harga 400.000 itu sudah patut dan pantas. Tapi bagi Bang Hotman misalnya, jas yang dipakai 20 juta misalnya, yaitu tidak masuk kategori berlebihan karena sesuai dengan makomnya. Disinilah Pak, soal kualitatif bukan kuantitatif dalam konteks apa yang disebut sebagai primer tadi. Tetapi kalau sudah lebih dari kebutuhan, misalnya kita punya rumah satu, tetapi punya uang, kemudian kita punya pos 2, pos 3, pos 4, sekalipun dia tidak diproduktifkan, jadi ditinggal begitu saja, tetapi secara potensial dia bisa produktif, maka harus dikenakan. Sama dengan kekayaan, kalau kita nyimpan uang atau nyimpan emas, kita tidurkan di berangkas, secara faktual dia tidak produktif, tetapi secara potensial dia bisa diproduktifkan, cuma dia tidak memproduktifkan. Maka terhadap hal ini wajib untuk dikenain, gitu. Pertanyaannya berarti belum ada kepastian hukum. Bukan berarti bahwa, bukankah menurut MUI semua rumah pertama yang ditinggali berapapun nilainya, kalau itu memang ditinggali sesuai dengan status masing-masing, maka tidak dikenakan PBB. Contoh, saya tinggal di rumah 50 miliar karena memang itu kebutuhan primer saya, klien saya para konglomerat, tapi itu murni hanya untuk rumah tinggal. Apakah saya berhak mengatakan jangan lagi pungut PBB karena itu rumah tinggal saya? Bagaimana Pak? Karena kalau nggak begitu tidak ada kepastian hukum. Soal teknis itu bersifat teknokratik dan fatwa MUI tidak membahas hal-hal yang bersifat teknokratik itu, tetapi membahas prinsip-prinsip terkait dengan pengenaan pajak yang harus didasarkan kepada prinsip keadilan sosial, mulai dari partisipasinya sampai distribusinya. Partisipasi diukur dari apa? Dari penghasilan minimal yang tadi saya sampaikan analog dengan pendapatan minimal 85 gram emas. Itu kebutuhan minimal. Terus yang dipajakin apa? Yang dipajakin adalah hal yang bersifat
sekunder dan juga tersier, dan yang secara potensial bisa diproduktifkan. Artinya secara berkebalikan, kebutuhan primer, kemudian harta yang secara potensial tidak produktif, maka tidak patut dikenain pajak secara berulang. Rumah tinggal pada saat Bang Hotman bertransaksi itu sudah dikenain pajak, yaitu pajak penjualan dan juga pembelian, dan itu jumlahnya lumayan signifikan. Kemudian kalau toh ada pajak bangun, itu juga ada pajak lagi. Kemudian poin yang berikutnya, seandainya pun dikenain pajak rumah tinggal, itu single tax, bukan berulang. Karena dia secara potensi memang tidak produktif. Dan ini juga berlaku, saya kira, bahkan lebih prioritas adalah bangunan yang didedikasikan untuk kepentingan sosial, yang nirlaba. Seperti apa? Seperti sekolah, kampus, pesantren. Faktanya hari ini itu bangunan asrama pesantren, kemudian tempat pendidikan, itu bangunannya masih bayar PBB. Nah, Oke, Pak. ini yang kita ketuk bagaimana momentum pemerintahan baru, concern Presiden untuk mengoperasionalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar, momentum Menteri Keuangan untuk melakukan reformasi keuangan, baik keuangan pusat dan daerah, disertai dengan komitmen reformasi perpajakan yang basisnya adalah keadilan sosial, baik partisipasinya maupun distribusinya. Oke, Pak. Bapak jangan kemana-mana dulu, kita tanya dulu pendapat dari narsum yang di studio. Pak Huda, Ya. apakah ada kepastian hukum kalau fatwa itu diterapkan? Ya, yang pertama seperti ini, saya ingin mengkomentari apa yang disampaikan oleh Pak Niam tadi. Ya. Bahwa tadi menyebutkan berpenghuni dan tidak berpenghuni, kemudian ada produktif, potensial produktif, Ya. kemudian kalau kita lihat pajak berulang. Nah, kalau kita geser lagi, yang diprotes oleh teman-teman di lapangan, itu bukan pajak berulangnya, tapi tarifnya. Tarif yang memang naiknya sampai ribuan persen. Nah, yang kedua soal terkait dengan penghuni. Ya. Penghuni itu sangat luas sekali, apakah satu orang, dua orang, itu masuk per penghuni. Kemudian kita bicara produktif, potensi produktif, semua rumah itu berpotensi produktif. Kalau kita berpikiran seperti emas tadi yang sampaikan oleh Prof. Niam, bahwa kalau kita lihat ada kenaikan harga rumah itu 3-4% per tahun. Itu potensi produktifnya di situ. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat sebenarnya ini kan pajak itu kan boleh dibilang tadi sampaikan juga berkeadilan dan sebagainya. Kalau kita lihat konsep yang ditawarkan oleh MUI itu justru jauh dari apa yang disebut dengan pajak berkeadilan. Karena apa? Jauh dari pajak berkeadilan. Ya, karena gini, pajak berkeadilan itu adalah pajak yang memang itu dikenakan kepada orang yang dia, kalau kita lihat ya, itu ketika dia punya rumah, satu rumah, dua rumah, meskipun dia berpenghuni, yang kita tawarkan adalah adanya pajak progresif. Artinya kalau Bang Hotman punya 100 rumah atau 50 rumah, semuanya berpenghuni, itu tetap dikenakan pajak. Karena apa? Karena tadi yang kalau kita lihat sampaikan sebenarnya sama Prof. Niam itu adalah subjek pajaknya jadi kabur. Subjek pajaknya apakah memang orang yang dia berpenghasilan, tadi disebutkan oleh PTKP dan sebagainya, dan juga tadi kualitatif dan sebagainya, itu sangat kabur dengan apa yang memang ditetapkan dalam PBB, objeknya adalah bumi dan bangunannya. Nah, kalau bumi dan bangunan itu ditetapkan sebagai objek pajak, maka yang di subjek pajaknya adalah memang di situ tidak penghasilannya, tapi nilainya, NJOP-nya. Ya. Makanya ini kalau boleh kita bilang, Prof. Niam, masih banyak sekali yang harus dibahas itu. Apakah tidak lebih pasti kalau misalnya MUI mengatakan semua rumah pertama yang ditinggali secara nyata tidak boleh dikenakan PBB tiap tahun? Itu lebih realistis enggak? Ya, kalau rumah pertama itu atas Atau rumah yang ditinggali lah. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat dengan rumah yang ditinggali misalkan, rumah pertama yang ditinggali dia nilainya 50 miliar. Terus kemudian apakah ini juga tidak dikenakan pajak? Padahal itu secara ada yang 1 juta tidak dikenakan pajak, mungkin oke. Nah, makanya kalau boleh saya usul sebenarnya yang diterapkan di DKI itu bisa menjadi contoh. Yaitu Di bawah 2 miliar bebas pajak.
Oke. Nah, di atas itu ada pajaknya. Dan memang kalau kita dorong adalah pajaknya pajak yang progresif. Artinya rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga itu pajaknya tambah tinggi, Bang Hotman. Karena itu adalah berkeadilan di situ. Ya. Karena dan satu sisi juga kalau kita lihat kita kan mengalami inflasi rumah yang cukup besar, 3-4%. Padahal kalau kita lihat kenaikan pendapatan itu sekitar 1,8 sampai 2%. Wah, kalau Bapak menerapkan pajak progresif, saya akan somasi Bapak karena ada rumah saya ada ratusan. Temu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.